Shalom, amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan renungan malam GKPA, dan kita akan merenungkan firman-Nya malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan malam hari ini yang akan kita renungkan bersama tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39, dan saya hanya akan membacakan ayat yang ke-32, 35 dan 36. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini di bawah satu tema belas kasihan Tuhan. Dalam perjalanan Yesus melaksanakan misinya bersama dengan para murid dari satu kota ke kota yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Ada begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan oleh karena kuasa dan kehebatannya itu, akhirnya banyak orang mengikutinya. Sehingga dalam perjalanan itu semakin hari semakin bertambah orang yang mengikuti perjalanan Yesus. Dan Yesus berkata bahwa ribuan orang itu yang mengikutinya pada saat itu sudah berjalan selama 3 hari dan bekal makanan mereka sudah habis. Lalu apa yang Yesus lakukan terhadap orang banyak itu? Apakah Yesus menyuruh mereka pulang tanpa makan? Tidak. Yesus mengatakan, "Saya tidak akan menyuruh mereka pulang dengan keadaan lapar, karena nanti dalam perjalanan bisa-bisa mereka pingsan." Dan oleh karena itu, apa reaksi para murid? Mereka bingung. Dari mana mendapatkan bekal di tempat yang sunyi untuk memberikan kepada 4.000 orang itu? Tetapi amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan Allah tidak membatasi tempat dimanapun berada. Dia akan menyatakan kuasanya untuk mencukupkan kebutuhan orang yang dikasihinya. Walaupun para murid pada saat itu sudah pernah menyaksikan Yesus memberikan makan 5.000 orang, tetapi keraguan itu masih tetap ada. Mungkin ini juga terjadi dalam kehidupan kita orang percaya, di mana ketika kita berjalan melalui tempat kering dan tandus, kita ragu dari mana kita akan mendapatkan roti. Terkadang kita ragu dari mana kita akan mendapatkan uang untuk kebutuhan kehidupan kita. Terkadang kita khawatir bagaimana kita bisa mencukupi setiap keperluan kehidupan sehari-hari. Terkadang kita ragu bagaimana kita bisa menabung untuk kehidupan masa depan. Dan berbagai hal yang bisa timbul dalam diri kita. Keraguan yang muncul oleh karena bingung ataupun memandang segala sesuatunya sepertinya tidak mungkin. Terkadang kita lupa bahwa Yesus pernah memberi makan 5.000 orang dengan kuasanya. Terkadang kita juga lupa bahwa Allah pernah memberi makan seluruh bangsa Israel selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun. Terkadang kita lupa bahwa hanya dengan firman Allah segala sesuatunya jadi. Maka sesungguhnya tidak ada keraguan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu, takut. Hidup bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, kita tidak perlu bimbang. Amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya dengan penuh kesabaran Yesus berkata kepada para murid untuk mencari makanan yang ada pada mereka. Tuhan mengerjakan mujizat dengan memakai apa yang terlebih dahulu Dia berikan kepada kita. Apa yang telah Dia percayakan, berikanlah semuanya kepada Dia.
dan Dia akan memberkatinya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lebih daripada apa yang sanggup kita sendiri kerjakan, Dia akan lakukan. Amanginang, inilah bukti nyata belas kasihan Tuhan. Yesus juga mengharapkan kita menunjukkan belas kasihan dan kepedulian terhadap semua orang tanpa membedakan status, ras, suku. Kita harus peduli. Kita perlu memperhatikan kebutuhan manusia secara menyeluruh, sesama kita yang ada di sekitar kita. Bila kita merasa potensi dan kemampuan kita tidak seberapa, jangan cemas, tetapi serahkanlah kepada Yesus. Ia akan mencukupkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, selain memberitakan Injil, kita juga harus melayani kebutuhan fisik mereka yang menderita agar mereka disentuh oleh kasih Allah yang sungguh nyata di dalam hidup kita sehingga mau percaya kepada Tuhan. Inilah yang dikerjakan Tuhan melalui belas kasihan, melalui sentuhan kasih-Nya. Akhirnya banyak orang datang dan percaya kepada Dia. Ketika hati kita tergerak oleh belas kasihan kepada sesama, tidak masalah seberapa banyak yang kita miliki. Yang terpenting adalah apakah kita rela memberikan apa yang kita miliki untuk dipakai Tuhan, menolong sesama, dan yang diperhadapkan Tuhan di depan kita. Kerelaan hati kita untuk memberikan apa yang kita miliki, mengubah hal yang kecil menjadi berkat yang besar bagi yang membutuhkan. Tuhan menguduskan dan memberkati apa yang kita miliki menjadi alat kemuliaan-Nya. Jika kita rela melepaskan hak kepemilikan kita karena Dia, maka Dia juga akan menyatakan belas kasihan-Nya bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua.